kita swab vagina, pap smear, sama IVA test. Aku mulai dari swab vagina sama pap smear dulu ya. Kalau swab vagina sama pap smear wajib kalian bilang sama waktu inform consent, wajib bilang sama ibunya, ibu tidak dalam keadaan menstruasi dan tidak berhubungan dalam waktu 2 sampai 3 kali 24 jam ya, tidak ada berhubungan dengan suaminya. Kemudian ibu silakan buang air kecil dulu ya Bu ya. Nah, setelah buang air kecil, ibu silahkan naik ke tempat tidur dan buka celana dalamnya. Kemudian dipasangin selimut ya buat nutupin paha ibunya. Kemudian kita cuci tangan. Nah, cuci tangan dulu. Untuk pemeriksaan swab vagina, yang alat yang kalian sediakan itu sebelum pakai handscoon cuman ini ya. Ini kalian buka, campakkan ke daerah steril ya, buang sampahnya. Kemudian sebelum pakai handscoon buka dulu, kan biasanya ketutup ya objek gelas. Ini anggap objek gelas ya. Nah, objek gelasnya kan biasanya masih dalam kotak. Kalian buka, kalian sorong, kan tinggal disorong dan letakkan di sini. Dah, baru pakai handscoon. Pakai handscoon dengan cara yang benar ya, jangan seperti aku pakai. Nah, udah pakai, handscoonnya sebaik-baiknya steril. Ya, kalau ada alat steril aja pakai ya. Kecuali kata dokternya yang itu aja deh pakai. Nah, dah, barulah pakai yang non steril. Nah, kemudian kalian kalau mau lebih cantik lagi, yang objek gelas tadi kan akan buka, ambil, letakkan di sini. Kemudian spekulum ini kita anggap dalam alatnya steril, karena biasanya dia ada wadah tuh untuk alat-alat ini ya. Nah, aku ambil yang ini ya, letakkan di daerah steril. Oke, Ibu, ini kita saya mulai ya Bu ya. Pegang dulu daerah paha dalamnya ya. Ini sekalian belajar buat nanti di dunia nyatanya. Kita tetap harus perkenalan. Bu, ini saya bersihkan ya Bu ya daerah kemaluannya. Kapas alkohol cukup pakai 1 kali aja deh, langsung ganti aja. Karena kan ujian ya kan. Periksa swab kan kapas alkohol 1 arah 1 kali, langsung ganti aja. Buang ke nirbeken yang bentuknya kayak kacang, bengkok. Ya, yang ada bekoannya. Ambil kapas yang baru, swab lagi deh 1 arah. Buang lagi ke nirbeken. Karena mau ujian gitu aja kita. Biar urusan orang itu buat kapas alkohol yang baru. Oke, kemudian kita ambil si spekulumnya. Spekulumnya longgarkan dulu, posisi tertutup seperti ini. Bilang sama ibunya, Bu, ini alatnya masuk ya Bu ya. Saya buka, tarik nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi mereng ya. Mereng, masukkan, udah masuk baru diputar. Oke. Ini untuk ngelebarkan. Udah kan lebarkan, baru kalian kunci. Nah, kalau mau swab vagina nggak perlu sih kita inspeksi daerah porsionya. Kita ambil si lidi kapasnya. Saya akan mengambil spesimen swab vagina dari sepertiga posterior vagina. Ya, sepertiga posterior vagina. Saya ambil spesimennya. Kemudian saya ambil tadi objek gelasnya. Ini aku ambil ya, objek gelasnya. Saya swabkan 1 arah. Swabkan 1 arah. 1 arah aja. Ini buang ke nirbeken. Nah, saya pindahkan objek gelas ke wadah transport, transport untuk dibawa ke lab PA. Angkat wadah transportnya, saya bawa untuk ke lab PA. Oke, dah selesai kalau swab vagina. Itu aja, nggak perlu difiksasi-fiksasi. Oke, selesai swab vagina, lanjut kita ke pap smear. Nah, pap smear alat yang non steril, belum pakai handscoon ya. Belum pakai handscoon, pertama kalian ambil dulu ini. Kalau dia masih dalam bentuk dalam plastik, jadi mau pakai handscoon dulu. Buka dulu plastiknya, buang ke daerah steril. Siapkan wadah, kemudian alkohol 96%. Ambil lagi tadi objek gelas, pakai handscoon. Ambil objek gelasnya, pindahkan kemari, baru ambil si spekulumnya, letakkan di daerah steril. Oke, seperti biasa kita perkenalkan tangan dulu, swab alkoholnya 1 arah 1 kapas, ganti lagi kapasnya, swab lagi, masukkan spekulumnya. Nah, kalau pap smear kita harus evaluasi. Evaluasi pertama si porsionya licin atau tidak.
Kemudian ada tanda-tanda keganasan nggak? Apakah ada benjolan, ataukah berdarah, rapuh, atau bahkan ada kista nabotian, ya? Itu harus kita inspeksi. Kemudian kita harus lihat squamocolumnar junctionnya harus terdefinisi, harus terlihat. Oke, udah dilihat, nggak ada masalah. Izin ya dok, saya pindah ke manekin yang kecil. Ya, pindahkan ke manekin yang kecil, kemudian saya mulai untuk pengambilan sampel pap smear. Daerah yang panjang akan saya masukkan ke bagian porsio, kemudian daerah yang pendek akan saya putar di daerah squamocolumnar junction searah 360 derajat. Oke, sudah saya putar, sudah saya ambil spesimennya, saya ambil objek gelas, saya swabkan di atas objek gelas 45 derajat satu arah. Ya, ini dibuang ke Nirbecken, letakkan di wadah, kemudian saya fiksasi dengan alkohol 96%. Ya, udah difiksasi, tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit ini akan saya bawa ke lab PA untuk diperiksa. Oke, baru dibukalah ininya, ya. Persilahkan ibunya lagi pakai celana dan duduk, baru edukasi. Edukasi bahwa nanti hasilnya akan kita bacakan atau mungkin nanti dikasih tahu penguji tuh hasilnya. Nah, kalau ternyata hasil yang positif ada gambaran keganasan, berarti kalian edukasi rujuk untuk ke SPOG. Oke, itu kalau tadi sih pap smear. Pindah lagi kita ke IVA test. Oke, balik lagi. Ini belum pakai handscoon. Belum pakai handscoon, alat yang kalian pakai ini. Ya, IVA test itu alatnya nih. Buka, tuangkan di sini. Tuangkan di daerah yang steril. Plug. Belum pakai handscoon juga, ambil si asam asetat, dekatkan. Terus wadahnya. Si tadi kotak objek gelasnya sambil kalian buka, baru pakai handscoon. Ambil objek gelasnya, letakkan di sini, ambil spekulumnya, letakkan di daerah steril. Dah, baru seperti biasa bersihkan asepsis, masukkan alatnya, tetap inspeksi dulu. Ya, jadi kalau IVA test itu urutannya KSIFO. K-nya itu pemeriksaan tanda-tanda kanker. Yang tadi porsionya licin atau enggak, mudah berdarah enggak, rapuh enggak, gitu ya. Kemudian S dulu, S-nya itu squamocolumnar junction yang tadi aku bilang harus terdefinisi, harus terlihat. Baru I-nya itu IVA test. Kalau IVA test positif, baru O-nya itu cryo. Ya. Nah, sudah terlihat, porsio tidak ada masalah, squamocolumnar junction-nya terlihat. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan IVA test. Saya ambil lidi kapasnya, kemudian saya berikan asam asetat 3-5%. Ya. Izin dong saya pindah ke manekin yang kecil. Kemudian saya bubuhkan si lidi kapas yang sudah saya basahi ke daerah porsio. Nah, saya tunggu 5-10 menit untuk melihat apakah terjadi perubahan warna dari porsio yang awalnya merah muda menjadi keputihan. Oke, ini dibuang ke Nirbecken. Nah, nanti dokternya kan ngasih tahu tuh hasilnya positif atau enggak. Dah, hasilnya positif ya udah diam dulu aja. Jangan langsung positif dulu, ini kita rujuk. Nggak usah dulu ya, ini pastinya belum kita lepas nih. Ya kalau kita kayak gini nih dia. Dah, jadi kita lepas dulu. Oke, baik, hasilnya sudah keluar. Ibu ini kita lepaskan dulu ya. Longgarkan. Kemudian posisi mereng, baru dibuka. Nah, spekulum ini akan saya letakkan ke wadah yang berisi klorin untuk didesinfeksi ya. Buka handscoon, cuci tangan lagi, persilahkan ibunya duduk dan pakai celana dalamnya. Nah, begitu udah duduk, baru kita edukasi mau tadi hasil pap smear, swab vagina, dan IVA test. Begitu pasiennya dulu baru bilang hasilnya apa. Bu, tadi ternyata hasil IVA testnya positif, ini mengarah ke keganasan. Jadi selanjutnya ibu akan saya rujuk ya Bu ya, saya rujuk ke dokter SPOG. Jadi kira-kira saya sakitnya apa dok? Kemungkinan arahnya ke keganasan daerah serviks, bilang gitu ya. Kemungkinan ini CA serviks. Untuk selanjutnya nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti biopsi, tapi nanti di dokter SPOG ya Bu. Ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Neng? Kak, kalau misalnya dia nanti kayak kasusnya kayak BP gitu, Kalau BV dan kawan-kawannya kalian cukup minta hasil aja. nggak dilakuin pemeriksaan, Kak? Enggak. Enggak Enggak perlu. Enggak sih. Kalau yang kemarin itu dia kayak BV sama kandidiasis, dia minta sih kemarin itu, minta. Kecuali kasus jamur sama jamurnya di kulit. Jamur di kulit kan kerjakan yang KOH, kerokan KOH. Tapi pun kalau kalian minta yang kayak BV, kandidiasis sama si apa sih itu lagi, trichomoniasis, itu kalian bilang apa yang mau kalian periksa. BV saya mau periksa whiff test dok. Kalau whiff test kan sebenarnya dicium ya. Sama apa satu lagi yang hasilnya klusel, itu yang kalian minta. Terus kayak kandidiasis, izin dok saya ingin melakukan pemeriksaan KOH dari vagina pasien. Kalau misalnya ternyata di situ lakukan, ya baru lakukan ya. Kalau perintahnya lakukan pemeriksaan penunjang dan kan ngarahnya ke kandidiasis vaginalis, pakainya swab vagina tadi. Nggak perlu yang Tetesnya KOH. Tetesnya KOH. Nah, itu baru tutup. Kalau enggak itu nggak perlu tutup. Kalau swab vagina itu, kalau nggak pakai KOH nggak perlu tutup sebenarnya. Ya cukup kan bawakan ke lab PA. Sedangkan kalau kandidiasis vaginalis karena pakai KOH dia tutup. Biasa pun dia nggak minta, kecuali memang kelainan yang ngarah ke CA surface ini. Iya, itu baru dia kita kerjakan. itu tiga-tiganya kita lakuin. Enggak, nanti tergantung kasus kok dek. Kalau misalnya di puskesmas berarti IVA tes. Iya, IVA tes. Kalau nanti di rumah sakit jelas kok dia mintanya pap smear gitu ya. Lagi? Nah, kalau misalnya kan yang di puskesmas kita ngerjain lagi yang swab vagina atau langsung IVA, langsung IVA. Kalau IVA swab tes. vagina itu pakai kapan? Swab vagina itu sebenarnya kalau ujian ya selama ini pap smear sama IVA aja. Cuman aku perlu tetap ngajarin kan karena kalau nanti ada yang keluar. Sejauh ini pap smear sama IVA yang memang diminta dan pernah pap smear sama IVA. Kak, kalau pap smear alkohol. Iya, pap smear alkohol, IVA asam asetan. Ini diletakkan di objek gelas, ini diletakkan di porsionya, dicocol-cocol ya. Iya. Kak, tadi yang ditaruh di tempat mau dikasih ke spesimen itu ditutup kan Kak posisinya atau enggak? Ininya nggak usah karena dia bukan modelan letak sikit tutup, dia di swab sama kayak perusahaan darah kan nggak ditutup. Kalau yang aku baca ya ditutup. Lagi udah digedor-gedor ya dari